Kemendikbudristek meminta sekolah di wilayah PPKM level 3 segera menggelar sekolah tatap muka, namun Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, sekolah, dan orang tua termasuk. Di antaranya yaitu anak di atas 12 tahun harus sudah divaksinasi, serta tingkat positivity rate yang rendah di wilayah sekolah berada. Ratusan sekolah dari berbagai jenjang di Jakarta mulai hari Senin ini menggelar sekolah tatap muka. Keputusan ini diambil setelah DKI Jakarta masuk wilayah PPKM level 3. Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta agar pembelajaran tatap muka segera dimulai di wilayah PPKM level 3. Sementara sekolah di wilayah PPKM level 4 tetap belajar daring 100%. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait sekolah tatap muka. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah, orang tua, dan sekolah. Pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap. Untuk anak usia 12 tahun ke atas, guru dan perangkat sekolah harus sudah divaksinasi. Setiap daerah harus merujuk pada positivity rate di bawah 8%, angka kematian, cakupan imunisasi anak di atas 80%, ketersediaan tes PCR, ketersediaan bed occupancy rate, serta penilaian kemampuan murid, sekolah, dan keluarga untuk mencegah penularan. Keputusan pembukaan sekolah harus dilakukan secara berkala melalui evaluasi mingguan. Orang tua diberikan kebebasan memilih untuk mengizinkan tatap muka ataupun daring. Sebelum mengambil keputusan, orang tua harus mempertimbangkan anak usia 12 tahun ke atas harus sudah divaksinasi. Anak tidak memiliki komorbiditas termasuk obesitas. Anak paham dan disiplin protokol kesehatan, guru dan petugas sekolah sudah divaksinasi, serta anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan anak sudah divaksinasi. Sekolah wajib memfasilitasi pembelajaran tatap muka dan daring. Guru, petugas sekolah, siswa di atas 12 tahun sudah divaksinasi. Sekolah harus memperhatikan kapasitas kelas, sirkulasi udara, durasi belajar, ketersediaan fasilitas kesehatan di sekolah, dan patuh terhadap protokol kesehatan. Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko meminta pemerintah daerah mempertimbangkan positivity rate sebelum memutuskan menggelar sekolah tatap muka, termasuk mempertimbangkan cakupan vaksinasi pelajar. Jadi menurut saya, sekolah dibuka berdasarkan indikator positivity rate. Jadi kalau positivity rate-nya di bawah 10, apalagi mendekati 5, maka sekolah sudah mulai bisa dibuka. Jadi menurut saya indikator ini boleh dipakai apabila dikumpulkan dengan sempurna. Menurut saya sekarang indikator apapun tentang COVID-19 di Indonesia, karena surveillance-nya belum bagus, maka indikator itu menjadi tidak bagus. Tapi menurut saya masih bisa digunakan. Tapi tolong perbaiki indikator-indikator, semua indikator yang berhubungan dengan COVID-19. Selain itu, sekolah dan orang tua harus jujur terkait kondisi kesehatannya masing-masing dan tidak menutup bila terinfeksi COVID-19. Pemerintah setempat dan sekolah juga harus transparan jika terjadi kasus COVID-19 dan segera menghentikan pembelajaran tatap muka jika ditemukan klaster penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.